Ya, nggak apa-apa. Ada kalau ada satu orang ketua kelas misalkan membuka mikrofon nggak apa-apa untuk interaksi. Kalau kuliahnya saya tanyakan sesuatu kan bisa jawab. Ya, baik Pak. Kita lanjut dengan terakhir kan kita sampai di sebelumnya diagram fasa ya. Setelah kita diagram arah untuk magnitude, kemudian diagram fasa, saya waktu itu udah jelaskan bahwa diagram fasa itu akan memegang peranan kalau kita akan melakukan susunan antena gitu. Kalau single antena, diagram fasanya biasanya kita tidak perlu diperhitungkan karena ya fasa gelombang kan periodik gitu ya. Nah, tapi kalau kita membuat susunan antena, baik antena sebagai pemancar, misalkan ada 2 atau lebih elemen antena, kita satu bersama, nah maka diagram fasa yang keluar dari masing-masing elemen tentu akan bersuperposisi di titik di mulut antena yang akan meradiasikan gelombangnya. Nah, sehingga hasil superposisinya akan sangat dipengaruhi oleh fasa karena penjumlahan atau superposisi dari gelombang kita tahu selain dari menjumlahkan amplitude-nya kita harus memperhitungkan fasanya gitu. 2 buah amplitude yang sama besarnya kalau fasanya berbalik 180 derajat maka dia hasil superposisinya akan menghasilkan amplitude yang menjadi 0. Itu pentingnya. Tapi kalau hanya satu antena nggak masalah karena fasanya akan berputar secara periodik. Baik, sekarang untuk menghitung direktivitas, ini sudah dibahas sekilas waktu itu, masuk sini tapi belum selesai. Kita mulai dari definisi, direktivitas itu adalah perbandingan antara radiasi maksimum UM terhadap radiasi rata-ratanya. Hati-hati di sini, jangan membandingkan radiasi maksimum kepada minimum, bukan. Kalau radiasi maksimum dibandingkan kepada radiasi minimum itu artinya bukan direktivitas, tapi ada juga memang besaran membandingkan radiasi maksimum ke minimum, yaitu proteksi antara main lobe kepada side lobe misalnya. Jadi kita membandingkan antara intensitas maksimum pada major lobe dibandingkan dengan intensitas yang minimum pada side lobe, nah itu proteksi artinya. Proteksi kemungkinan antena menerima dari arah yang tidak dikehendaki. Tapi kalau direktivitas adalah membandingkan maksimum kepada rata-rata. Saya ulang lagi di sini, rata-rata dari suatu radiasi bagaimana? Jadi kalau kita punya radiasi misalkan seperti ini, gambar yang paling kiri gitu ya, tentu kita tahu maksimumnya mana. Maksimumnya ada di sini, di major lobe yang paling besar itunya, sumbunya ke sini gitu. Nah, rata-rata kita merata-ratakan di sini. Jadi gambar ini semua 1 buah major lobe ditambah 4 buah side lobe, 2 buah kiri side lobe, 2 buah kanan side lobe, 1 back lobe belakang, semuanya dirata-ratakan gitu. Nah, nanti itu rata-rata dari semua ini, kalau kita tahu ini angkanya kan kalau diambil misalkan di sampling katakanlah dalam major lobe ada 100 sampling, tentu angkanya kan berbeda-beda nih magnitude-nya. Jumlahkan semua, yang side lobe juga jumlahkan semua, yang nol juga, yang tidak ada radiasi juga dihitung, dijumlahkan, nanti dibagi. Nah, kita akan mendapatkan gambar kira-kira di sini nih, lingkaran yang kursor saya gerakkan di sini, kira-kira rata-ratanya. Okay. Nah, sekarang untuk menghitung, tentu kalau akan menghitung, kita harus tahu itunya, harus tahu rumus pola radiasinya, intensitasnya. Nah, walaupun dalam antena yang praktis di lapangan kita tidak mudah untuk menentukan formula atau rumusan dari bentuk radiasi. Tapi supaya kita paham secara matematik, dalam beberapa contoh di sini akan saya contohkan untuk pola-pola radiasi yang seandainya kita punya antena yang mengikuti pola radiasi mengikuti suatu formula tertentu. Misalnya ini antena punya radiasi U. Nah, tentu UM cos theta itu kan artinya radiasi yang mengikuti fungsi cos gitu. Arah theta. Jadi kalau ini digambarkan ini theta 0 itu, ingat kalau saya kembali ke sini ya,
Kalau saya kembali ke, nah ini, koordinat bola. Theta 0 itu kan sumbu Z. Ya. Ini bidang XY berarti tetanya 90 derajat ini. Sumbu Z negatif ke bawah berarti tetanya pi 180. Demikian juga kalau kita melihat sudut pi ke sini. Sudut pi itu sudut yang melintang horizontal. Pi sama dengan 0 artinya ke sumbu X. Pi sama dengan 90 derajat berarti ke sumbu Y. Pi sama dengan 180 derajat berarti ke sumbu X negatif ke bawah. Itu, cara ngitungnya begitu. Definisi dari koordinat bola. Makanya saya nanti ini coba pikirkan. Mungkin bisa tidak hari ini, mungkin coba saya rencanakan hari Selasa, coba kalau udah bisa dikumpulkan ini ya. Di summit kasih saya nanti. Bagaimana menghitung luas bola, membuktikan luas bola 4 pi r kuadrat, menurunkannya gimana, dari mana datangnya gitu. Luas bola itu 4 pi r kuadrat dengan menggunakan integral luasnya ini gitu. Kemudian volume bola rumusnya kita tahu 4/3 pi r pangkat 3. Dari mana datangnya? Nah itu nanti ini coba diintegrasikan menggunakan elemen luas ini ya, ke arah theta dan ke arah pi untuk luas bola. Jadi ada elemen luas r d theta r d pi, jadi r kuadrat d theta d pi gitu. Nah, untuk luas cukup sampai di situ karena luas tidak mengandung r-nya konstan gitu kalau luas itu ya. Luas dihitung pada r konstan gitu. Nah kalau untuk volume nanti elemen luas tambah lagi satu integral ke arah r karena volume mengandung variabel r nanti. Jadi ada 3 kali integral, ada ke arah theta, ke arah pi dan ke arah r. Kemudian elemen luasnya yang r d theta r d pi tambah lagi dr gitu. Nah, harus keluar rumus ini. Gitu, ya. Ya, baik Pak. Baik, lanjut lagi. Ini. Nah, untuk menghitung contoh ini, kita sekarang akan menggunakan integral untuk menghitung luas dari suatu antena yang memiliki pola radiasinya cos theta. Ini kalau saya belum punya whiteboard untuk menulis di Zoom ini ya, karena harus pakai tablet mungkin yang bisa ditulisin gitu pakai pensil. Nah, saya pakai laptop biasa, jadi saya belum bisa memberikan penjelasan secara manual, tapi akan saya coba dengan verbal, dengan lisan gitu supaya Anda bisa ngikutin gitu. Nah, maksud saya kalau kita gambarkan ini U ini, jadi ini kira-kira ke arah sumbu Z atau theta sama dengan 0 kan ini maksimum karena cos 0 sama dengan 1 kan, berarti U maksimum di ke atas gitu. Kemudian kalau kita turun arah tetanya ke bawah ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y, artinya dari koordinat bola yang ini, dari koordinat bola yang ini kita turun ke bawah ke sini. Ya mau ke arah sumbu X, mau ke arah sumbu Y, yang penting dia tetanya membesar lah gitu. Kata membesar itu kan teta dari sumbu Z ke arah bawah gitu kan. Nah ini kalau kita mengikuti pola ini, mengikuti pola cos rumusnya. Nah begitu teta mencapai 90 derajat, artinya berada di bidang horizontalnya dalam parabola, dalam penampang melintang datarnya di tengah-tengah bola di horizontal gitu. Itu 0 karena di situ theta 90 derajat gitu. Nah, cos derajat itu 0. Berarti ini kalau digambarkan akan menghasilkan nah ini saya sulitnya ini. Kalau saya menggambarkan pakai Speedo kan mungkin mudah. Atau kalau saya nulis di kertas bisa nggak ya kira ya? Saya coba ya. Saya coba tulis di sini. Jadi kalau untuk U sama dengan UM cos theta. Di sini tetanya antara 0 sampai pi per 2. Pi-nya antara 0 sampai 2 pi. Kelihatan nggak nih? Nah, ini rumusnya kan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baca nggak nih sebenarnya? Baca Pak.
rumusnya UM cos theta, Iya. ya seperti itu, theta 0 pi per 2, pi-nya 0,2 pi. Nah, kalau digambarkan, ini gini. Gambarnya ini. Jadi kita di sini menggambar, nah di sini menggambar, sini. Theta sama dengan 0 itu ke sumbu Z, terus fungsi UM cos ke fungsi theta itu ya begitu. Nah, seperti ini. Untuk Coba UM baca cos nggak? theta-nya tadi tidak terbaca, Pak. Nampak nggak gambarnya, Saudara Ya. Novelita? Nampak, Pak. Ini saya manual sekali, ini bisa lihat nggak fungsinya? Iya, sekarang sudah kelihatan, Pak, fungsinya. Bisa kebaca ya? Iya, bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau udah diikuti fungsi ke arah tetanya seperti ini, di situ kan ketika tetanya menyentuh sumbu X yang ke depan atau sumbu Y yang ke belakang, nggak ada lagi, nol lagi, jadi hanya begitu. Nah, kita perhatikan pi sekarang. Karena batas sudut pi-nya dari 0 sampai 2 pi, artinya apa? Sudut pi itu kan kita lihat di sini ke arah sumbu X menuju ke sumbu Y, terus ke belakang X negatif, ke sebelah kiri Y negatif. Nah itu kalau disebutkan di sini batas pi-nya 0 sampai 2 pi, artinya sama dengan kita memutar di sini. Saya gambarkan di bawah. Nah, ini. Nah, di bawahnya saya gambarkan sebagai biasa kita menuliskannya begini. Nah, lihat di bawahnya itu. Ya. Jadi kalau pi-nya dari 0 sampai 2 pi, itu saya menggambar di sumbu Z negatif ada lingkaran yang saya kasih panah berputar di situ. Dari 0 itu artinya ke sumbu X, sampai 2 pi itu berputar dari sumbu X ke sumbu Y, ke sumbu X negatif ke belakang, ke sumbu Y negatif ke kiri, sampai kembali lagi ke sumbu X positif. Itu 2 pi namanya. Artinya kalau gambar ini yang di atas ini, saya arsir ya. Bapak, Ya. mohon maaf Pak, ini ada saran dari teman-teman kalau misalnya gambarnya di Paint bagaimana ya Pak? Menggunakan aplikasi Paint. Jadi untuk menggambarkan, ya, oke. Ya. Ya, nanti saya mungkin akan saya coba dulu secara terpisah karena kalau sekarang mendadak masuk ke Paint saya takutnya membuang waktu ya. Oh ya, baik Tapi nanti Pak. di kuliah berikutnya mungkin saya akan coba ya. Akan saya coba masuk ke Paint ya, PAINT Pak. ya, oke. Ya, Ya, betul, Pak. saya akan coba nanti kalau sudah selesai kuliah, saya akan belajar dulu, akan saya siap dulu. Kalau sudah lancar nanti saya pakai di kuliah berikutnya. Kalau sekarang mungkin manual dulu aja, apa ya? Ya, nggak apa-apa Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih sarannya. Nanti saya coba praktekkan. Ya, terima kasih Nah, sekarang ini kalau gambar ini diputar, gambar yang saya kasih diputar, maka jadinya itu akan begini. Nah, akan begini. Akan menghasilkan gambar yang berbentuk seperti lonjong, seperti pepaya, 3 dimensi, tapi arahnya hanya ke atas, gitu. Ya, gitu kira-kira begitu. Ini fungsi radiasi yang berbentuk UM cos theta, batas-batasnya tetanya 0 sampai pi per 2, kemudian pi-nya 0 sampai 2 pi, itu akan menghasilkan, sekarang ini, belajar juga Anda menafsirkan bayangan abstraksi Anda untuk membayangkan suatu benda dalam koordinat bola yang saya gambarkan dengan kata-kata saja gitu tanpa digambar ya. Kemampuan kita sampai di mana abstraksi kita nih. Jadi bayangkan suatu sistem koordinat bola dalam hal ini seperti di sini ya. Nah, ini ada gambar koordinat bola yang hanya mengambil 1/8 dari bagian bola gitu. Ini 1/8 dari bola nih. Nah, bayangkan di titik pusat O itu ada benda, ada naruh pepaya gitu, pepayanya ujung bawahnya pangkal buah pepaya itu di titik 0 gitu, di titik origin di situ. Lalu pepayanya menjulur ke atas gitu, ke sumbu Z gitu ya. Tidak ada pepaya yang ke sumbu Y, tidak ada yang ke sumbu E kemana-mana. Nah, ini gambaran dari radiasi yang bentuknya seperti fungsi ini seperti itu. Sebuah buah pepaya yang
ujung pangkalnya ada di titik O, titik origin, pepayanya menjulur ke sumbu jet saja, gitu. Tidak ada ke tempat lain. Ya, nah, bagaimana menghitung radiasi direktivitasnya sekarang? Nah, karena di sini rumusnya kan 4pi kali UM dibagi 4pi kali UNO. Nah, perhatikan kenapa dikalikan dengan 4pi? Tujuannya sebenarnya untuk membentuk ini. Karena radiasi itu kan perbandingan UM sama UNO saja. UNO itu rata-rata. Nah, tapi kalau kita dua buah bilangan ini kita kalikan dengan dua-duanya dengan 4pi, nah kita mendapatkan 4pi kali UNO itu apa? Daya total. Kalau 4pi radian itu elemen sudut dalam 3 dimensi radian dikalikan dengan UNO itu merupakan daya total yang diradiasikan oleh sumber titik antena yang berada di titik origin yang bentuknya nanti udah dirata-ratakan radiasinya gitu. Nah, sedangkan ini 4pi kali UM ini merupakan daya yang dikalikan dengan UM. Ini udah melebihi dari daya total. Karena apa? Yang dipakai pengali untuk elemen sudut 4pi ke arah 3 dimensi dikalikannya dengan U maksimum gitu. Jadi seolah-olah ada ini memberikan gambaran kepada kita, wah ini ada daya yang dibesarkan gitu oleh arah gitu. Makanya nanti saya sekalian sekarang akan jelaskan, nanti kita punya istilah gain. Nah, gain antena nanti itu akibat dari radiasi yang mengarah lebih besar kepada arah tertentu. Jadi gain itu boleh dikatakan sebagai akibat dari adanya direktivitas gitu. Nanti akan saya jelaskan kalau gain dalam rangkaian listrik atau dalam elektronika kan gain yang diperoleh itu ada tambahan daya dari suatu rangkaian elektronika akibat dari mana nambahnya? Akibat dari supply. Karena amplifier misalkan dalam rangkaian elektronika kita punya amplifier, punya gain misalkan 10 dB atau 10 kali gitu. Itu betul-betul dayanya nambah. Inputannya misalkan 1 watt, kalau gainnya 10 kali atau 10 dB, maka daya outputnya 10 watt. Dari mana 9 wattnya? Yang 9 wattnya diperoleh dari akibat satu daya. Gitu. Jadi kalau kita punya amplifier itu betul-betul daya real yang bertambah kepada amplifier tersebut. Kalau gainnya 10 dB, input 1 watt, keluar 10 watt kan. Yang 9 wattnya dari mana? Atau 10 kali lipatnya dari mana? Nah, datang dari power supply, dari satuan dayanya, dari PLN-nya gitu. Nah, di sini bukan. Di sini kalau kita dikatakan direktivitas antena misalkan 4 misalnya, 4 kali gitu. Nah, maka kalau kita analogikan dengan gain amplifier, ini 4 kali lipat itu bukan daya output dari antena, input antena 1 watt, keluarnya 4 watt, bukan. Gitu. Input 1 watt ke antena, keluarnya tetap 1 watt. Gitu. Tapi arahnya yang 1 watt itu seolah-olah arahnya merata ke segala arah, yang keluarnya outputnya 4 watt tadi, yang 4 watt itu dihitung berdasarkan hasil dari arah antena yang ke arah maksimumnya saja gitu. Itu pengertian nanti ya antara direktivitas sama gain gitu. Oke, ini integralnya silakan Anda ungkap kembali kemampuan Anda dalam kalkulus ya, dalam matematika kalkulus kan ada integral lipat 2, lipat 3 ya. Volume benda putar dan lain-lain itu di TPB sebetulnya di TPB semester 2 kalau nggak salah itu. Integrasinya saya nggak jelaskan di sini silakan karena itu skopnya skop background Anda dalam matematika, dalam kalkulus ini. Nah, yang penting setelah didapatkan nilai daya total ini berdasarkan perhitungan 4pi kali UM, kita nanti ini harus sama dengan perhitungan dari 4pi kali UNO. Gitu. Nah, perhitungan integral tadi kan menghasilkan ini PUM ini hasil dari integral kan? PUM hasil integral, di mana integral ini tentu didasarkan kepada UM. Radiasi maksimumnya. Nah, sedangkan daya total adalah 4pi kali UNO. Nah, kan hukum kekekalan energi harus berlaku. Dihitung dari maksimum, dihitung dari rata-rata, tidak ada tambahan energi, tidak ada energi yang hilang, berarti kekal. Artinya apa? Harus sama ini. 4pi kali UNO harus sama dengan pi kali UM. Kembalikan lagi sekarang definisi direktivitas itu UM dibandingkan dengan UNO. Berarti 4pi dibagi pi. Atau 4pi dibandingkan dengan pi, hasilnya 4. Nah, jadi antena yang rumusnya seperti ini, cosinus theta, itu punya pengarahan maksimumnya kepada rata-ratanya itu 4 kali lipat. Gitu.
aslinya ini 4. Gitu, ya. Oke, itu mungkin penjelasan detail terhadap pengertian direktivitas dari suatu antena. Oke, nah ini kalau kita lihat interpretasi praktisnya sekarang, arti fisiknya. Ya. Jadi kalau arti fisiknya itu, katakanlah kita punya antena isotropis di sini. Isotropis tentu radiasinya kan ke semua arah sama. Jadi kalau digambarkan pola radiasinya, isotropis itu berbentuk apa? Antena isotropis kalau digambarkan 3 dimensi, radiasinya berbentuk apa? Tadi kan yang rumusnya cos theta kan pepaya. Apel, apa sih? Kalau isotropis berbentuk apa? Bola, Pak. Bola, ya. Ini bola, bentuknya bola. Nah, kalau kita punya antena isotropis berbentuk bola, ditangkap di suatu titik pada jarak tertentu oleh antena lain, misalkan mendapatkan dayanya itu WR ini. Gitu. Nah, sekarang kalau antena bola ini diganti oleh antena yang tadi, yang seperti pepaya tadi, makanya ini indikator gambar di sini, kalau bola itu arahnya ke atas saja gitu kan, ini kan gambar antenanya. Nah, yang punya bentuk pepaya tadi, yang punya rumusan cos theta, misalkan seolah-olah digambarkan dengan bentuk antena yang memang miring ke sini gitu, ke arah target komunikasi gitu, ke sini. Ini pepayanya tidur ke bawah nih, melonjong ke sini gitu. Nah, diterima dayanya itu kalau dia punya pengarahannya atau direktivitasnya D, berarti dia dengan begini akan meningkatkan WR ini sebanyak D kali lipat. Jadi ini kalau isotropis, daya masuknya misalkan W, isotropis diterima di sini oleh antena A, misalkan diterimanya WR, maka kalau antena yang dipakai pemancarnya diganti oleh antena yang punya rumusan direktivitas seperti tadi, direktivitasnya D, misalkan 4, kalau yang kosinus tadi kan di sini, maka antena yang semula dipakai untuk menerima ini isotropis menghasilkan WR, ini tanpa diganggu apa-apa akan melipatkan daya terimanya dari WR menjadi D kali WR. D WR. Ya, gitu. Itu bayangan praktisnya. Baik. Gain sekarang. Nah, saya udah bahas tadi gain, tolong dibedakan dengan gain di amplifier, rangkaian listrik, elektronika. Ini kalau amplifier kan W input, kalau gainnya misalkan G di sini, keluarnya W output. Nah, G itu merupakan rasio dari W output terhadap W input. Ini kutub 4 lah definisi. Nah, dalam antena tadi saya jelaskan gain di antena itu diperoleh bukan karena ini bisa menghasilkan W output G kali dari W input ya, walaupun tidak digambarkan tentu dalam rangkaian real kan ada daya yang masuk ke sini, ada daya yang disuntikan, yang dicatukan ke sini. Nah, antena itu enggak. Nah, sekalian nih, tolong jangan keliru dengan antena kalau kita beli di supermarket, ada antena TV misalkan yang memerlukan yang menggunakan colokan listrik ke dinding rumah. Ada itu jenis antena begitu. Nah, itu jangan disalahartikan. Misalkan itu antena kok pakai colokan listrik, itu namanya antena aktif. Kalau antena aktif itu sebetulnya udah antena yang digabungkan dengan penguat, dengan amplifier gitu. Jadi di situ ada dua jenis penguatan kalau antena yang dicolokin ke listrik rumah itu. Penguatan oleh antena sebagai antena pasifnya, pengarahan, ditambah dari akibat sebagai antena aktifnya ada penguatan amplifiernya di situ. Jadi itu terpisah. Jadi itu maksudnya gini, itu menggabungkan antara 2 kali penguatan gitu ya. Penguatan akibat pengarahan antena dan penguatan akibat dari amplifiernya. Sama aja dengan speaker kan. Speaker sekarang yang dijual di supermarket kan atau di toko-toko elektronik kan banyak juga speaker aktif namanya. Nah, kalau speaker aktif itu speaker yang digabungkan dengan amplifier secara menyatu, integrasi. Itu 2 hal yang berbeda itu pengertian fisiknya. Oke, gain sekarang sebagai akibat dari direktivitas. Nah, kalau gain itu di sini hanya membandingkan antara U maksimum kepada U maksimum lagi dari suatu antena. Kenapa? Gain didefinisikan begitu. Kalau direktivitas kan perbandingan U maksimum kepada U0. Nah, kalau gain antena itu kita bekerjanya hanya di maksimumnya aja gitu. Membandingkannya, nah, oleh karena UM dibagi
UM oleh suatu antena yang tertentu, kita perlu referensi sebagai pembanding untuk menghitung gain. Jadi gain itu kalau kita punya antena ini misalkan ke sini, direktivitasnya misalkan D. Nah, dibandingkannya itu, ya terserah. Kalau antena ini mau dipakai sebagai pembanding juga boleh. Antena isotropis mau dipakai sebagai pembanding boleh. Tapi yang kita lihat adalah UM di sini dibandingkan dengan UM di sini. Tapi UM di sini, dia tidak punya UM. UM di isotropis kan sama dengan rata-rata. Karena UM-nya kan kemanapun tetap gitu. Jadi, gain dari antena yang punya pola radiasi ini, misalkan tadi yang cos theta itu bentuknya, derivasinya misalkan D, kita membandingkan D terhadap 1 di sini. Karena ini derivasinya 1, ini yang ini. Ya. Jadi OM itu, gain itu membandingkan antara maksimum dari antena yang kita akan lihat gainnya, dibandingkan dengan maksimumnya juga antara pembandingnya apa. Gitu. Yang biasa dipakai referensi apa? Ya tentu antena-antena yang stabil biasanya. Maksudnya stabil itu pertama mudah diperoleh, terus gainnya itu tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau membuat antena, walaupun antena yang dibuat itu misalkan ada kesalahan dalam pembuatan, tapi gainnya itu sekitar itu aja gitu, ya. Tidak terlalu bervariasi untuk, jadi tidak rentan kepada yang namanya referensi kan harus kokoh kan, harus punya nilai yang dikenal, kemudian nilainya itu tidak terlalu mudah berubah misalnya, dengan suhu atau dengan kesalahan desain. Nah, biasanya kita menggunakan referensi seperti itu adalah kalau isotropis jelas, karena isotropis kan stabil, dia gain derivasinya 1 gitu kan. Cuman isotropis kan tidak bisa dibuat gitu, hanya ada dalam perhitungan gitu. Kemudian dipo juga, antena dipo juga walaupun kita membuat diponya panjangnya misalkan kata dipo setengah lambda, lalu panjangnya misalkan berubah, itu gainnya itu relatif konstan gitu di 1,64 atau sekitar 2,14 dB dipo itu. Nah, kemudian antena corong juga walaupun dia corong itu gainnya tinggi, antena horn corong ya, itu gainnya sekitar belasan dB, tapi dia juga relatif stabil. Asal dimensinya dibuat sesuai dengan ukuran yang diperlukan, misalkan permukaan corongnya, mulut corongnya itu misalkan ukurannya sekian gitu, nah dia gainnya akan cenderung tidak terlalu sensitif gitu kepada error gitu. Baik. Bagaimana kaitannya antara direktivitas dengan gain sekarang? Sebetulnya kalau kita bicara teori ya, itu direktivitas sama gain itu akan sama gitu. Jadi karena apa? Karena gain dihitung radiasi maksimum kepada radiasi maksimum antara referensi, sedangkan direktivitas dihitung berdasarkan radiasi maksimum kepada rata-rata. Ya. Nah, kalau antenanya ideal, antena ideal itu artinya tidak terlalu banyak membuang, ya secara teorinya bukan tidak banyak, tidak membuang daya sama sekali. Kalau antena yang ideal itu antena yang daya masuk secara real itu sama dengan daya keluar secara real. Tidak menyerap daya sebagai panas gitu. Itu antena yang ideal. Nah, itu gain akan sama dengan direktivitas. Nah, kalau antenanya misalkan menyerap daya, katakanlah permitivitasnya cukup besar misalnya, contoh-contoh dalam antena microstrip misalkan dipakai frekuensi tinggi, terutama itu dengan permitivitas yang ada untuk bahan microstrip. Kalau frekuensinya di atas 1 GHz, biasanya itu daya input realnya akan berkurang begitu sampai di antena yang kita sebut sebagai efisiensi itu. Nah, kalau antena seperti itu, perbandingan antara direktivitas dengan gain itu bisa kita hitung merupakan efisiensi dari antena itu sendiri. Ya, di sini. Jadi gain itu adalah efisiensi dikalikan dengan direktivitas. Nah, ada antena yang betul-betul sangat tidak efisien. Ya, di antaranya kalau kita banyak menggunakan antena yang memang menyerap gelombang. Dalam teori medan kan ada materia-materia yang menyerap gelombang cukup besar gitu ya. Kita kaitkan dengan skin depth, penetrasi gelombang, ya nilai-nilai dari konduktivitasnya, nilai permeabilitas, kemudian nilai dari permitivitas. Terutama permitivitas yang berpengaruh kepada
menyerap atau tidaknya gelombang. Materialnya kita sebut sebagai material yang bersifat dielektrik kan, gitu ya. Nah, kalau antena yang sangat menyerap gelombang, sangat menyerap panas, daya itunya materialnya, bisa saja nilai K-nya sangat rendah. Nah, sehingga di sini kalau nilai K-nya efisiensinya rendah, antena yang punya direktivitas yang tidak terlalu besar, itu sangat memungkinkan gain-nya menjadi lebih kecil dari 1. Gitu. Itu bedanya dengan direktivitas. Kalau direktivitas, nilai direktivitas itu tidak mungkin lebih kecil dari 1. Karena apa? Direktivitas kan ya kemampuan mengarahkan antena. Kalau antenanya isotopis, mengarahkannya ke segala arah sama, 1 berarti D-nya. Nggak mungkin ada antena yang lebih kecil dari 1 D-nya. Karena definisinya kan radiasi besar dibandingkan ke rata-rata, bukan radiasi kecil. Berarti kalau antenanya radiasi maksimumnya sama dengan rata-ratanya, 1. Itu nilai minimal. Nah, tapi kalau gain bisa lebih kecil dari 1. Karena apa? Gain mengandung nilai efisiensi K. Kalau efisiensinya K-nya misalkan hanya 10%, kemudian antena, walaupun dia antenanya punya pengarahan misalkan D4 sebenarnya tadi gitu, maka 0,1 dikalikan 4 kan 0,4. Gain 0,4 kan lebih kecil dari 1, mungkin. Nah, seringkali itu terjadi, mahasiswa kalau bikin itu ditanya, kenapa gainnya misalkan kecil 1? Dia bingung gitu. Nah, padahal kalau kita ngerti rumusnya ya, kalau gain itu mungkin kecil 1, kalau dia sangat menyerap. Gitu. Oke, jadi fungsi gain sebagai fungsi dari direktivitas itu dikaitkan dengan efisiensinya. Ini beberapa rumus yang bisa digunakan ya. Fungsi dari direktivitas antara U maksimum dengan U rata-rata pada direktivitas ini. Fungsi gain juga sama. Gitu. U maksimum dibandingkan dengan U rata-rata terhadap gain yang referensi, ini gain 0. Sini. Biasanya direktivitas mau gain dalam antena lazimnya memang menggunakan satuan desibel. Ingat, desibel itu hanya dikalikan dengan, dibuat logaritma dulu, kalikan dengan 10. Definisi desibel itu suatu besaran kalau dinyatakan dalam desibel, hingga diambil logaritmanya, kemudian dikalikan dengan 10. Bukan basis 10 logaritma, bukan. Jadi besaran X misalnya, diambil logaritma dari X dengan basis 10, dikalikan dengan 10, itu menjadi desibel. Ini 10 dikalikan dengan logaritma dari besaran ini. Baik. Nah, sekarang akan saya jelaskan untuk antena yang punya radiasi major lobe-nya signifikan dibandingkan dengan side lobe-nya, ya. Ini tentu semakin besar, semakin tajam dari main lobe, dan apalagi kalau dibarengi dengan semakin kecil dari side lobe, tentu kan nilai D-nya akan naik ya. Jadi kalau komponen major lobe itu semakin menyempit, semakin tajam, apalagi dibarengi dengan side lobe yang semakin mengecil, itu akan menghasilkan nilai D yang meningkat. Gitu. Nah, untuk nilai D tertentu, biasanya secara praktis kalau nilai D-nya di atas 10 misalnya ya, ada suatu antena yang memiliki nilai D, direktivitas lebih besar dari 10. Kita, karena tadi saya katakan di awal bahwa membuat suatu rumusan radiasi itu ya hampir dikatakan bukan hanya sulit, tapi seringkali tidak bisa dilakukan bahkan. Jadi antena yang dibuat itu biasanya radiasinya bervariasi ke berbagai macam arah secara sporadis begitu. Walaupun membentuk misalkan bentuk yang mendekati suatu bentuk benda tertentu, tapi rumusnya sulit diturunkan gitu. Ya. Sama dengan kira-kira analoginya kalau kita menghitung luas integral kan, kalau fungsinya jelas kan bisa dihitung secara integral biasa, perhitungan matematik. Tapi kalau kita disuruh misalkan menghitung luas suatu sawah di pinggir sungai yang berkelok-kelok gitu, nah kita kan
susah untuk membuat fungsi kelok-kelokannya gitu kan ya. Nah, caranya apa? Dengan cara menghitung pendekatan luas gitu. Kalau kita disuruh petani misalnya punya sawah di pinggir sungai, di mana sungainya itu berbelok-belok nggak karuan, sehingga ujung sawahnya itu misalnya tidak berbentuk garis lurus gitu, tapi dia sangat ya berbentuk tidak teratur gitu. Disuruh menghitung luasnya. Nah, anak mahasiswa yang pintar bisa, wah, saya akan membuat fungsinya. Fungsi kelokan sungainya itu seperti apa? Itu kan bisa juga begitu. Kalau bisa kan tinggal diintegralkan. Tapi kalau susah biasanya pakai merumus pendekatan. Merumus pendekatan artinya kelokan-kelokan tadi dibagi, ya banyak kan integral kan, trapesium atau apa gitu ya. Nanti didekati. Sama di sini juga dalam menghitung radiasi, kalau radiasi antenanya itu berbentuk suatu objek yang katakanlah radiasinya itu nggak begitu karu-karuan gitu ya. Artinya radiasi side lobe-nya misalkan juga besar kecil banyak bervariasi. Main lobe juga tidak utuh, misalkan tidak berbentuk mulus seperti pepaya misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan biasanya kita fokuskan kepada supaya pendekatan itu teliti. Di sini diberitahukan bahwa ketelitian itu bergantung kepada ya seberapa tajam main lobe, seberapa kecil side lobe gitu. Kalau dia side lobe-nya kecil, main lobe-nya tajam, itu rumus pendekatan akan dekat dengan rumus teoritis. Ya. Nah, ini yang menjelaskan bagaimana ketelitian dari rumus pendekatan, saya kira seperti ini. Nah, saya akan jelaskan konsepnya aja sekarang, konsepnya. Nah, ini dari rumusannya kan integral seperti ini. Tapi kalau dari konsepnya, kita bisa menggunakan pendekatan yang kita sebut sebagai lebar berkas. Lebar berkas itu apa? Udah saya singgung di kuliah yang lalu. Lebar berkas itu, nah ini, gambar yang paling kanan ini. Biasa kita menentukan kalau yang titik maksimumnya ada di sini, di set menjadi referensi, katakanlah 1, misalnya sini. Di berapapun, sebentar lah. Jangan bikin noise. Oke ya. Jadi kita menentukan lebar berkas di sini. Lebar berkas itu kan jadi dari level maksimumnya di set ke-1, maka kita akan harus mengukur seberapa lebar radiasi ini sampai intensitas radiasinya dari 1 itu turun menjadi setengahnya gitu di sini. Nah, kalau tidak di offset, tidak dibikin relatif skalanya ke 1, misalnya ini 10 gitu, berarti kita sampai 5 gitu. Nah, supaya memudahkan mau 10 mau 20 kita set ke 1 aja supaya nanti kita akan melihat lebar berkas untuk dari nilai 1 turun ke setengah. Jadi biasa kan dalam itu membuat suatu referensi ke 1 gitu ya. Supaya angka mau 10 mau 20 itu semuanya menjadi setengah gitu. Kita definisikan lebar berkas, ini beam width. Jadi ke kanan ke kiri dari penampang radiasi ini menjadi berapa lebar sudut ini gitu. Kita sebut ini lebar berkas itu dalam bahasa Inggris beam width gitu. Nah, beam width, bukan bandwidth. Tolong, bandwidth itu kalau bandwidth frekuensi kan? Ini bukan ke frekuensi ini, tapi ke arah gitu ya. Beam width ini BW ini. Nah, kalau udah ngerti cara membuat beam width, nanti kita kembali ke rumus pendekatan direktivitas. Nah, ini sekarang. Nah, jadi kalau kita punya tadi berbentuk pepaya yang lonjong ke kanan gitu ya. Nah, maksimumnya saya ke 1 di sini. Nah, kita akan lihat sekarang. Ini gambarnya itu ada huruf tulisan theta, ada pi di sini. Nah, theta berarti kita melihat vertikal, pi berarti kita melihat horizontal. Jadi gambar ini gambarnya 3 dimensi sebetulnya. 3 dimensi ya. Nah, penampang yang vertikal ini kita sebut dalam sudut theta. Nah, ini penampang yang ditandai dengan huruf pi itu bayangkan ini horizontal sebetulnya ke arah melintangnya gitu. Ya. Jadi ini gambar ini bukan dua-duanya diambil secara
cross section vertikal. Jadi gambar yang ditandai dengan theta ini yang besar ini, memang ini cross section vertikal. Nah, gambar yang ini yang penampang kecil sebetulnya ini penampang yang horizontal. Jadi ya Anda bisa bayangkan ya, ini bidang XY ini yang dalam ini bidang XY, yang luar ini bidang YZ gitu ininya. Orientasi 3 dimensinya. Makanya yang bidang P kan digambarkan lebih kecil karena ini ke arah belakang dan ke depan gitu. Itu ya. Nah, kita membuat 2 buah penampang begitu untuk melakukan pendekatan. Nah, lalu kita hitung sudutnya. Theta ini adalah beam width yang sampai dari nilai 1 ke setengah ke arah vertikal, kita punya theta ini. Nah, kemudian di arah horizontal juga sama. Satunya kan di sini maksimum di ujung puncaknya. Nah, kita ke arah sana, ke arah belakang, sampai menghasilkan nilai setengah. Nah, ini Pi di sini. Kemudian ke arah depan ke sini, juga sampai setengah. Jadi, ini lebar berkas ke arah Pi, yang atas lebar berkas ke arah theta. Sebetulnya ini sama besar. Kalau benda pepaya ini berbentuk simetris, ya, artinya kalau dilihat dari kanan dia berbentuk lingkar. Artinya gini, kalau pepaya ini dipotong ke arah vertikal, mata kita ditaruh di kanan, itu penampangnya lingkaran kan? Iya. Nah, ini kalau pepaya ini dipotong ke arah vertikal, kemudian dilihat dari kanan, itu akan bentuknya lingkaran. Gitu. Lingkaran. Ya, artinya apa? Artinya walaupun di sini kelihatan sudut Pi lebih kecil daripada sudut theta, itu hanya cara menggambarkan saja. Dalam kenyataannya, kalau penampang dari arah kanan dilihatnya lingkaran, sudut theta itu akan sama dengan sudut Pi, gitu, besarnya itu. Gitu. Cuman yang satu theta mengarahnya ke tegak lurus vertikal, yang Pi ke arah mendatar horizontal. Ya gitu ya. Nah, kita bisa menghitung kalau unit dari sudut itu dihitung dalam radian, satuannya radian, maka direktivitas pendekatan bisa dihitung menggunakan rumus ini. 4pi dibagi oleh beam width ke arah theta, ini theta 1 dikalikan dengan beam width ke arah pi atau pi 1. Kalau satuan sudutnya dihitung dalam radian. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau kita menghitung sudutnya dalam derajat. Ya, tinggal konversi aja. Merubah sudut dari radian ke derajat kan dikalikan dengan 57,3. Tapi karena ada 2 di sini, theta dan pi, berarti masing-masing ada faktor pengalih 57,3 kali 57,3 atau kuadrat dari 57,3. Jadi nanti akan muncul angka di 4pi di atas menjadi 4pi kali 57,3 kuadrat. Hasilnya 41.253 itu angkanya. 41.253. Nanti ada angka itu, angka ajaib lah katakanlah itu ya, diingat aja. Ini angka ini. Nah ini 57,3 dikuadratkan dikalikan dengan 4pi. Ini kalau dihitung ini angkanya 41.253. Ya. Di subjek sebelumnya udah saya jelaskan dari mana datangnya angka itu. Ya. Oke, supaya lebih paham sekarang contoh aja sekarang. Contoh kita punya radiasi antena, ini juga berbentuk paya sama UM cos pangkat 6 sekarang. UM cos pangkat 6 theta ini. Ini kalau diintegralkan, kalau fungsi UM cos pangkat 6 theta, kemudian diintegralkan untuk menghitung direktivitas seperti hanya kita menghitung ini ya. Ini kan hitung integral dari cos theta kan. Kalau ini saya ganti dengan cos pangkat 6 theta fungsinya, ini menghitung cos pangkat 6 theta karena elemen luasnya sin theta d theta dpi. Ini kita mudah cepat dibayangkan ngitungnya. Cos pangkat 6 itu menjadi x pangkat 6. Ini menjadi dx kan? Karena sinus itu merupakan turunan dari cos gitu. Jadi kita sama dengan mengintegralkan cos pangkat 6 atau x pangkat 6 dari dx gitu. Itu gampang gitu. 1/7 itu hasilnya. 1/7 dari x pangkat 7 gitu. Nanti ya, ini saya tidak perlu sebenarnya menjelaskan bagaimana menghitung integral, tapi supaya mudah, kalau kita punya fungsi cos pangkat 6, cosnya diibaratkan sebagai x, maka dx-nya kan sinus kan? Jadi ini kalau pakai substitusi, ini cos pangkat 6 sin x itu artinya x pangkat 6 dx gitu. Hasilnya 1/7. Nah, diintegralkan fungsi cos pangkat 6 itu ujung di sininya ketika sampai ke menghitung ini 14 gitu. Nanti
ya, akan menghasilkan UM dibagi U0 untuk fungsi cos pangkat 6, ini angka 14 sebetulnya gitu. Nah, oke. Saya akan jelaskan. Jadi secara teoritis, fungsi radiasi yang berbentuk UM cos pangkat 6 itu dihitung secara integral, kalkulus, menghasilkan nilai D 14. Gitu. Sekarang 14 kan cukup besar kan? Ya, ya karena cos pangkat 6 ini akan lancip ini. Kalau cos pangkat 6 itu bentuk pepayanya di sini akan sangat lancip. Sehingga D-nya akan besar. Nah, geser. Oke. Sekarang kita akan buktikan dengan rumus pendekatan yang menggunakan ini. Tadi saya ceritakan kalau nilai D-nya cukup besar, maka ini akan menghasilkan nilai yang cukup teliti. Oke, kalau sekarang kita hitung berdasarkan lebar berkas, kita menghitung sekarang ini tentu bentuk ini, bentuk kosinus pangkat 6 ini simetris. Jadi pepayanya itu bulat gitu. Kalau kita dibelah pepayanya misalnya ke arah bidang ZY, kemudian juga dibelah lagi ke bidang XY, artinya ZY itu belahan vertikal, XY itu belahan horizontal, itu akan simetri, akan sama. Nah, kita menghitungnya sekali aja, karena sama ke arah pi, ke arah theta akan seperti ini. Nah, tapi sekarang kita hitung, ini maksimumnya di sini kan tetanya 0. Nah, tetanya berapa kalau setengah di sini, U-nya. Jadi kita menghitungnya theta 0-nya di sini, theta yang menghasilkan setengahnya berapa ini di sini. Berarti kita menghitung supaya dia ketika theta berapa di sini, supaya ini nilai U-nya itu setengah dari UM-nya gitu. Silakan hitung. Jadi cos pangkat 6 theta harus nilainya setengah. Tetanya berapa? Hasilnya di sini tetanya itu 27,01 itu aja. Nah, karena dia beam width itu didefinisikan sebagai separuh sudut ke kanan dan separuh sudut ke kiri, maka dikalikan dengan 2. 27,01 itu dikalikan dengan, ini kan theta setengah. Sampai setengah. Sedangkan beam width kan setengah ke kanan, setengah ke kiri kan. Nah, ini theta 1. Theta 1, 54,2. Dan di sini langsung dihitung theta sama dengan pi. Walaupun fungsinya tidak fungsi pi, karena kita tahu ini simetris, ya, baik ke arah theta ke arah pi simetris, maka kita bisa menghitung. Jadi walaupun tidak ada, mana cos pi-nya? Dari mana tahunya pi-nya juga sama, pi setengah juga misalkan 27,01, kemudian pi satunya juga 54,2, kan ini bukan ada, tidak ada fungsi pi-nya. Nah, di situ peran kita untuk menginterpretasikan gambar. Di situ. Karena kalau digambarkan, cos pangkat 6 theta, memang fungsinya hanya fungsi theta. Tapi di sini kan ada batas pi-nya. Pi-nya dibatasi 0 sampai 2 pi, artinya diputar ke arah pi dari 0 sampai 2 pi, dia akan menghasilkan bentuk yang simetris. Gitu. Jadi si pepaya ini penampangnya lingkaran. Bukan elip. Nah, kalau penampangnya elip, tentu akan beda nanti. Ya. Penampang lintang beam width ke arah theta dengan penampang beam width ke arah pi tidak akan sama kalau penampang cross sectionnya misalkan dia tidak lingkaran. Artinya bentuknya benjol, tidak simetris. Gitu. Hati-hati juga nanti ada bentuk seperti itu. Gitu. Oke, jadi sekarang untuk kasus ini theta dengan pi bentuknya simetris dan dihitung berdasarkan ini 54,02. Nah ini kalikan hitung aja sekarang direktivitasnya. Direktivitas secara pendekatan 4pi dibagi theta dikalikan dengan pi, beam width-nya ya, ini beam width theta, beam width theta, beam width theta dengan beam width pi. Beam width pi. Ya. Nah, karena kita menghitungnya dalam derajat di sini, maka 4pi tadi saya kalikan dengan 57,3 kuadrat konversi dari radian ke derajat. Hasilnya 14,13 tuh. Kalau dilihat ini, betapa telitinya, betapa dekatnya. Nilai integral yang saya tadi tunjukkan dari fungsi ini, kalau menggunakan fungsi integral yang sama dilakukan di sini, yang di sini ya, tadi udah saya tunjukkan 14 hasilnya, 14 itu untuk cos pangkat 6 fungsinya. Nah dari pendekatan di sini kita maksudnya 14,13. Hanya beda 13/14 itu hanya 9% itu. Hanya 0,9% errornya itu, bukan 9%. Ya. Dalam perhitungan antena, menghitung suatu besar antena, misalnya kalau perbedaan antara perhitungan dan pengukuran hanya 0,9%,
kurang dari 1%, itu sudah sangat bisa diterima. Pengukuran reaktivitas, pengukuran gain, gitu ya. Gitu. Oke, paham ya ini ya? Reaktivitas begitu untuk pendekatan. Baik, jadi kalau fungsinya misalkan tadi itu tidak berbentuk yang bisa dihitung secara rumus, tentu peran untuk menghitung reaktivitas secara pendekatan akan sangat berguna. Ini kenapa ini kalau pertanyaan di sini kan kenapa misalkan pakai pendekatan? Toh bisa dihitung secara matematik ya, untuk ini kan kebetulan memang diberikan fungsinya. Ini hanya untuk membandingkan aja gitu ya. Fungsi yang dihitung berdasarkan teori dengan dihitung berdasarkan pendekatan ya terbukti dekat gitu hasilnya. Nah, untuk antena yang dalam praktis biasa kita lakukan, kita bisa mengukur radiasi antena berdasarkan metode pengukuran. Jadi antena pemancarnya dipasang, antena terimanya diputar. Mudah-mudahan diarahkan ke pemancarnya, kemudian diputar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke arah diagonal, diputar antenanya. Sampai diukur dayanya. Digambarkan nanti. Nah, itu artinya kita hasilnya itu akan merupakan gambar dari pola radiasi antena dari pengukuran. Fungsinya bagaimana? Ya tergantung. Kalau bentuknya misalkan mengikuti fungsi tertentu, di mana kita mampu untuk mendefinisikan fungsinya, bagus. Tapi seringkali radiasi antena yang diperoleh dari pengukuran sulit dibikin fungsinya. Oleh karena itu, rumus menghitung reaktivitas ataupun gain nanti dengan pendekatan akan sangat berguna, gitu. Ya, karena tidak semua antena atau jarang sekali antena yang radiasinya akan mengikuti pola rumus yang bisa kita turunkan rumusnya. Jadi kita akan sangat bersandar kepada penggunaan pendekatan ini. Penjelasannya kalau untuk itu sama dengan kita waktu belajar integral dengan menggunakan metode Simpson, misalkan metode trapesium, gitu. Kan ini gambarnya begini kan? Kalau kita mengintegralkan fungsi ini ya, kalau fungsi ini bisa dihitung secara matematik, misalkan ini fungsi apa gitu, integral tertutup atau menghitung pakai integral jalan. Tapi kalau kita tidak bisa mendefinisikan fungsi ini bentuknya seperti apa, ya, ini fungsi Y, sumbu Y, ini sumbu X, jadi Y sebagai fungsi X-nya seperti apa, tentu kita nggak bisa mengintegralkan. Nah, caranya apa? Kita pakai pendekatan. Pendekatan itu kalau dalam integral dibagi-bagi aja ini. Dibagi-bagi kecil-kecil supaya hasil bentuk-bentuk yang kecil-kecil tadi bisa didekati dengan rumus tertentu. Biasanya trapesium biasanya. Yang mudah. Sama dalam radiasi juga, kalau di radiasi yang pepaya tadi nah kita tahunya pepaya tadi kan kalau pakai koordinat polar kan. Ini koordinat polar. Kalau kita pakai koordinat kartesian kan ini bentuknya akan seperti ini. Ya, radiasinya seperti ini. Jadi sudutnya diamparkan ke sumbu datar gitu. Kalau di sini kenapa supaya kita bisa membuat koordinat polar, supaya kita bisa punya bayangan 3 dimensinya. Ya itu fungsi juga itu kita mesti cerdas juga untuk memilih kenapa kita misalkan menggambarkan sesuatu harus dalam koordinat bola misalkan. Kenapa juga kita harus menggambarkan dalam koordinat kartesian? Ada yang bisa jawab nggak? Apa keuntungannya kita menggambarkan radiasi dalam koordinat polar atau bola gitu? Dan apa keuntungannya kita membuat gambar radiasi dalam koordinat kartesian? Yang bisa jawab silakan buka mikrofonnya. Apa keuntungan dari masing-masing koordinat untuk menggambarkan radiasi? Silakan yang lain. Izin menjawab Pak, tapi saya mau mencoba menjawab yang polar. Kalau saya boleh refer ke penggunaan dengan software, kalau dengan polar itu kita bisa ngelihat sih Pak, bagaimana bentuk pola radiasi atau lobe-nya itu, baik itu bentuknya isotropis, bentuknya bola tertentu, atau bentuk sekarang tertentu. Kelebihan koordinat kartesian apa? Kalau untuk koordinat kartesian lebih ke ini sih Pak, kalau secara perhitungannya lebih tahu Pak untuk nilai-nilai tertentunya Pak. Itu kalau saya lihat di ini sih Pak, lihat digunakan ke software Pak, semisal CST atau lainnya. Oke, saya nggak akan respon dulu. Sekarang gini, saya teruskan pertanyaan saya. Kalau kita menyajikan data ya, data angka-angka, kan bisa berbagai cara. Kita bisa membuat
diagram histogram, angka-angka itu kan. Iya, Pak. Bisa membuat diagram pie gitu. Iya. Kemudian juga kita bisa tabelkan gitu. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang bisa jelaskan? Apa tujuan kita, motivasi kita menampilkan suatu data dalam bentuk histogram? Untuk apa tujuannya gitu? Untuk mempermudah pembacaan. Mempermudah apa? Ini aja sekarang, histogram dengan diagram pie, beda nggak tujuannya? Data yang sama saya tampilkan dalam bentuk histogram. Data yang sama itu saya bikin dalam bentuk diagram pie. Apa motivasinya ke histogram sama ke pie? Saya punya angka misalkan 3, 5, 8, 10 gitu ya. Saya bikin histogram gitu. Terus kemudian 3, 5, 10 saya bikin pie gitu. Apa tujuan saya membuat perbedaan kedua bentuk gambar itu? Mungkin kalau yang dari pie bisa kelihatan presentasinya gitu Pak. Kalau histogram kan kayak melihat selisihnya gitu mungkin Pak antar data gitu Pak. Sudah hampir menjawab ya. Kalau kita ingin melihat perbandingan, tentu kita akan memilih pie gitu, diagram pie. Tapi kalau kita ingin melihat tendensi misalnya, apakah dia data-data itu cenderung naik, cenderung turun, cenderung konstan, itu histogram kan yang kita pilih kan? Ya, Pak. Artinya apa? Kita dalam untuk membuat suatu pola, menggambarkan suatu angka itu punya tujuan gitu, ya. Kalau tabel apa kelebihannya? Tabel kan kita data dalam tabel kita nggak bisa melihat, jangankan melihat tendensinya, perbandingannya nggak bisa kita lihat. Tapi apa tujuannya kita dalam tabel? Melihat angka-angkanya, Pak. Tabel lebih ke arah akurasi, kecepatan, angka. Angka misalkan 7,53, 7,58, dalam tabel kan jelas kelihatan. Dalam diagram kan nggak kelihatan angka-angka koma-koma itu kan. Iya. Terus sebaliknya Ya, gitu. Nah, jadi kalau kembali ke radiasi antena yang kita bahas, diagram polar atau bola itu, kita punya tujuan untuk melihat bentuk dimensi fisiknya seperti apa gitu. Tapi kita hilang akurasi dalam melihat ini. Kita kan sulit di sini. Melihat sudut 30 derajat dengan sudut 40 derajat kan susah kan? Iya. Iya, Apakah Pak. bimbitnya itu 30 atau 27,1? Kita nggak mudah membayangkan sudut 27,01 apalagi misalkan di sini kan? Susah kita menangkapnya. Tapi kalau di sini bentuknya kita nggak begitu jelas, karena ini kan dihamparkan ke sumber datar kan? Tapi angka-angka di sini sudut P-nya misalkan berapa-berapanya lebih tegas. Gitu. Jadi, singkat cerita gitu ya. Jadi, harus mengerti Anda dalam membuat tesis nanti atau tugas akhir, kapan Anda harus menyajikan data dalam bentuk tabel, kapan harus dalam bentuk histogram, kapan. Jangan sembarangan. Harus punya tujuan tertentu untuk apa data itu ditampilkan gitu. Ya, sama dengan membuat argumentasi, apalagi argumentasi dalam eksperimen misalkan kan, membuat suatu fungsi-fungsi atau mengecek misalkan efek-efek dari suatu parameter, harus punya tujuan. Jangan sembarang asal aja misalkan kerjakan ini. Tujuannya enggak, jangan. Kita membuat suatu eksperimen, membuat grafik, membuat eksperimen ngecek suatu parameter, harus diawali dengan tujuannya untuk apa gitu. Supaya jelas itunya. Ya, terutama dalam tugas akhir dalam tesis gitu. Oke? Iya, Pak. Udah selesai slide ini, saya masih ada waktu kuliah kita sekitar 40 menit lagi. Ya. Saya coba untuk ganti share screen yang lain. Kita akan masuk ke 121. Up. Saya masuk ke... Saya belum bisa ganti screen, bentar, saya coba lagi. Ini Bapak sedang menampilkan rumus transmisi Friis, Pak. Oh, sebentar. Di screen terlihatnya rumus transmisi Friis. Ya, tapi betul, Pak. Di screen saya belum pindah nih. Kenapa ya? Di screen saya masih yang tadi. Nah, saya stop dulu. Saya ganti. Dapat stop dulu. Saya ulang dari sini. Memang saya mau ke situ. Mau ke transmisi Friis saya itu.
Kok nggak bisa ya? Di saya masih di layar saya masih yang file yang tadi. Sudah. Ya, di stop screen terus pas di share screen mungkin dipilih PPT yang akan dituju. Betul, Pak. saya udah lakukan itu, tapi kok nggak pindah di saya gitu. Saya akan tutup dulu yang ini. Bisa nggak? Oh ya, sebelum lupa, ini tadi kan ada yang tampil di Anda apa sekarang? Nggak ada tampilan? Belum ada tampilan, Pak. Oke, ini aja untuk yang saya minta Anda untuk supaya paham bagaimana memanage integral dalam kuadrat bola ya. Kan saya sudah menugaskan Anda membuat PR untuk menghitung luas bola dengan integral. Dan juga untuk menghitung menurunkan rumus volume bola dengan integral. Itu mohon dikerjakan nanti di weekend, Sabtu Minggu kan weekend tuh. Mohon nanti hari Selasa Anda tulis tangan aja dalam satu lembar kertas. Jadi untuk menurunkan cara menghitung luas bola 4 pi r kuadrat dan cara menghitung volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Tulis dalam kertas pakai tulis tangan, kemudian kasih nama dan NIM, difoto, kumpulkan seperti hanya mengumpulkan tes kemarin ya. Ya, baik Nanti Pak. akan saya minta bantuan asisten untuk mengumpulkan itu. Gitu. Oke. Oke, sekarang saya akan share screen ini sekarang. Akan lanjut ke yang ada transmisi freeze. Oke. Nah, saya share screen. Ini kali ya. Ya, sudah muncul, Pak. Coba ya. Ya. Bisa akan mulai dari awal. Karena transmisi freeze itu bagian akhir dari slide ini. Nah, bagian awalnya sebenarnya kelanjutan dari perhitungan gain tadi. Muncul nggak gambar yang ada gambar aperture di sini? Muncul, Pak. Oke, ya. Nah, tadi itu 1 jam kuliah tadi kita bicara tentang antena, karena kita melihatnya dari sisi pola radiasi, dari sisi gain, maka itu mudah digambarkan atau dimodelkan antena sebagai pemancar. Walaupun secara konsep, ya antena kan berfungsi 2 arah, pemancar penerima, dan karakteristiknya sama. Gitu. Jadi kalau direktivitas ke arah pancar misalkan 4, maka pasti direktivitas ke arah terima juga 4. Gitu. Ya, gitu. Demikian juga gain, gitu. Bentuk radiasinya akan sama pasti, baik memancar maupun menerima. Tapi kenapa tadi saya bicara ke arah pancar? Supaya kita mudah membayangkan bahwa sumber origin dari titik 0 itu kemana saja. Daya yang dicatukan ke antena diarahkan gitu. Mengarahnya kemana? Makanya kita modelkan ada pemancar. Nah, kalau sebagai penerima, kita akan merasa lebih mudah untuk antena dimodelkan sebagai bidang tangkap. Karena apa? Ini kan kalau antena sudah berhasil meradiasikan gelombang, maka dari medan 2 kita paham bahwa gelombang elektromagnetik yang merambat di udara yang sudah berhasil diradiasikan oleh antena itu seperti ini. Jadi ada medan E, ada medan H. Nah, kita tahu dalam medan 2 kan medan E dan H akan sedemikian membentuk suatu orientasi tertentu supaya mengikuti pola kemana dia akan menjalar, akan merambat, memropagasi. Gitu. Ini ada aturannya kan, E harus dikalikan secara cross product, vektor dengan H, baru kita bisa tentukan arah vektor pointingnya kemana, propagasinya kemana. Gitu. Nah sekarang kalau antena akan dilihat sebagai alat yang akan mengubah gelombang E dan H ini menjadi watt lagi, menjadi daya lagi di sini, tentu kita melihatnya antena modelnya bukan sebagai radiasi, tapi sebagai ini. Sebagai benda yang memiliki suatu bidang tangkap, ini A ini. Atau aperture, atau luas tangkap. Gitu.
Nah, dari satuannya pun kita bisa kelihatan. Kita tahu kan satuan E itu apa? Itu Satuan E apa? volt per meter. Watt per meter kan? Satuan H apa? Ampere per meter, Pak. Ampere per meter. Kalau kita kalikan E dan H jadi apa? Watt kali ampere, meter kali meter. Jadi apa? Watt per meter kuadrat. Watt per meter kuadrat. Nah, itu kan kalau suatu daya watt dibagi meter kuadrat kan bukan daya. Tapi namanya rapat daya. Kalau ingin menjadi watt, harus dikalikan dengan meter kuadrat. Meter kuadrat itu satuan dari A, dari luas, gitu, bidang. Gitu. Itu penjelasan sederhana secara praktisnya begitu. Walaupun sekali lagi saya tekankan, ya akan sama saja. Kita mau daya pemancar, mau daya penerima akan sama saja. Harus sama, bahkan harus sama. Karena antena bersifat resiprok untuk radiator maupun untuk penangkap gelombang. Gitu. Nah, tapi setelah saya jelaskan seperti itu, saya harus tekankan juga, diperhatikan dengan baik ya. Dalam kenyataannya kan karena terkait dengan sistem duplex itu kalau suatu komunikasi harus bisa mampu melangsungkan pemancaran dan penerimaan secara simultaneous, kalau menggunakan antena yang sama, maka tentu supaya tidak saling berinterferensi antara arah pancar dan arah terima, biasanya menggunakan perbedaan frekuensi atau kita sebut sebagai frekuensi duplex. Itu ya ini kalau secara konsep antenanya sama, selama frekuensinya sama, maka sifat-sifat sebagai pemancar dan sifat-sifat sebagai penerima harus identik, harus sama. Nah, cuman masalahnya sekarang kita punya kendala untuk komunikasi duplex supaya arah pancar dan arah terima itu tidak saling bertabrakan, maka biasanya harus ada pembeda. Walaupun memang dalam sistem duplex itu ada beda frekuensi, yang paling banyak beda frekuensi memang. Tapi ada juga beda time, namanya time duplex gitu. Ya. Nah, kalau time duplex, maka antena pancar dan antena terima bisa menggunakan frekuensi yang sama, sehingga sifat-sifatnya, karakteristiknya akan identik. Tapi kebanyakan sistem komunikasi yang digunakan dalam praktis, itu kebanyakan pakai frekuensi duplex. Ya. Nah, kalau pakai frekuensi duplex, tentu frekuensi pancar dan frekuensi terima akan beda. Nah, dampaknya akibat dari perbedaan frekuensi pancar terima, maka sifat-sifat antena kan sangat dipengaruhi oleh frekuensi. Artinya tentu akan terjadi perbedaan. Sifat pancar dan sifat penerima akan sedikit berbeda. Tapi bukan karena karakteristik antenanya yang berbeda. Akibat dari duplexnya itu. Gitu. Nah, itu tolong perhatikan juga ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini tentu kita jangan dulu menambahkan faktor yang menjadi kendala duplex, jangan. Anggap saja kita antena sebagai pemancar, antena sebagai penerima pada frekuensi yang sama, dia akan punya sifat yang identik. Gitu. Oke, tentu yang saya jelaskan tadi perkalian E dan H menghasilkan satuan watt per meter kuadrat. Kalau dikalikan dengan luas tangkap ini, antena sebagai luas tangkap, maka watt per meter kuadrat akan dikalikan dengan unit watt meter kuadrat, hasilnya akan merupakan daya real yang diterima oleh antena yang akan dikirimkan lebih lanjut ke arah receiver-nya, diolah itunya sinyalnya. Gitu. Nah, di sini saya tekankan, luas tangkap antena ini nanti akan kita lihat bagaimana secara fisiknya, bagaimana secara elektroniknya, gitu. Ya, jadi A ini aperture namanya. Itu ada beberapa cara pandang, beberapa metode untuk memandang ini. Bisa dipandang sebagai aperture efektif, nanti seberapa efektif dia menangkap ini. Bahkan sampai kepada aperture yang secara fisiknya gimana nih gitu. Kalau antenanya berbentuk kawat, gimana fisiknya? Antenanya berbentuk parabola, gimana fisiknya A-nya gitu. Itulah satu persatu ya. Aperture itu gitu. Nah, kita akan berangkat dari kalau antenanya berbentuk, katakanlah ini kan mirip corong nih ya, corong persegi. Ini ada bentuk luas bidang tangkap yang persegi. Kalau ini berbentuk antena horn yang horn persegi, bukan horn lingkaran. Ini kita sebut antena corong, katakanlah gitu ya. Nah, jadi di sini
dapat dianggap sebagai mempunyai luas bidang atau aperture, mana daya yang diambil dari gelombang radio akan proporsional atau sebanding dengan luasnya gitu. Tapi dalam prakteknya di sini luas tersebut adalah sekitar 0,5 sampai 0,7 kali luas sebenarnya. Ini disebut dengan aperture efisiensi. Jadi kalau kita maksudnya luas sebenarnya itu luas fisiknya gitu. Jadi kalau ini panjangnya misalkan 20 cm, tingginya ini 10 cm, berarti kan 200 kan? 200 cm persegi. Nah, itu yang akan dipakai untuk bilangan A dalam perhitungan membangkitkan daya dari E dan H, biasanya tidak sama persis dengan ini. Lebih kecil biasanya dari ini, gitu. Ya. Jadi kalau ini luasnya 200 cm persegi, yang dipakai untuk menghitung perkalian vektor pointing P kepada dikalikan dengan A menjadi W, watt. Nah, si A ini tidak sama persis dengan A yang dihitung berdasarkan dimensi fisiknya gitu. Itu disebut itu efisiensi, ya. Antara 0,5 sampai 0,7 ya nilainya itu. Jadi mungkin sekitar 100 sampai 140. Kalau luas fisiknya 200 persegi di sini gitu. Ya. Ya. Oke, baik kita lanjutkan sekarang. Nah, sehubungan dengan terbaginya daya, kemana daya yang hanya sampai 0,5, 0,7 tadi itu, kemana sebagiannya? Tentu itu akan mengikuti hukum kekekalan energi lagi, ya. Jadi daya yang hilang tadi itu tentu akan berubah menjadi panas atau dia meluber kepada pinggir-pinggir dari luas tangkap tadi. Nah, itu totalnya daya yang betul-betul diserap oleh antena untuk dikirimkan ke receiver diolah dengan daya yang terbuang sebagai panas, meluber kemana-mana, total semuanya harus utuh kembali, harus kekal energinya, gitu, semuanya. Itu kita sebut sebagai rugi-rugi. Nah, sehingga di sini akan kita definisikan bagaimana menghitung jenis-jenis dari aperture, yaitu aperture efektif, aperture loss, ini rugi-rugi, aperture pengumpul, dan aperture hambur. Ingat dalam konsep pengiriman atau transmisi energi melalui saluran transmisi pun kan kita harus dalam medan 2 pun kan ada kalau suatu bidang misalnya menerima suatu energi, maka pada titik batas antara bidang itu kan ada energi yang dipantulkan, ada energi yang diteruskan, ada energi yang diserap oleh bidang tersebut, oleh material tersebut gitu. Nah, dalam antena juga sama. Ini antena yang dimodelkan sebagai sesuatu bidang yang menangkap E dan H ini. Jadi interaksi antara E dan H ketika dia menyentuh bidang antena ini, ada energi EH yang diteruskan, ada energi E dan H yang dipantulkan lagi ke sini, ada energi E dan H yang diserap di sini, di material ini. Nah, itu kita modelkan karena model antena itu sama saja dengan rangkaian listrik ya. Jadi kalau dimodelkan dalam bentuk rangkaian listrik, antena sama, dia punya generating sinyal akibat dari sifat antena yang mengubah gelombang EH di udara menjadi daya watt di antena. Itu dimodelkan sebagai suatu rangkaian listrik pembangkit osilator gitu. Kemudian begitu masuk ke transmisi akan patuh kepada hukum rangkaian listrik. Kalau bebannya misalnya antena sebagai beban, kemudian sesuai impedansinya dengan rangkaian listrik, maka akan terjadi proses transfer daya maksimum. Kalau impedansi dari antena tidak sesuai dengan saluran transmisinya, maka akan terjadi pantulan. Sama dengan itu, dengan analisis pada rangkaian listrik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat masing-masing jenis dari aperture, dari bidang tangkap. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau antena ini dimodelkan sebagai rangkaian listrik, tentu begini. Jadi antena yang punya impedansi Z ini di sini, ZA, akan dihubungkan dengan saluran transmisi yang mempunyai impedansi ZT. Di sini akan terjadi tergantung nilai ZA dengan nilai ZT itu akan seperti apa gitu, supaya kita akan bisa memodelkan seperti yang gambar yang kanan ini. Jadi ZT itu saluran transmisi yang akan dipakai menghubungkan daya
yang ditangkap antena ke receiver kalau dia sebagai penerima. Nah, antena di sini karena dia akan mengenerate, menginduksikan daya watt, atau dimodelkan juga boleh dalam bentuk tegangan, misalkan V gitu. Dia juga punya impedasi zeta, maka model rangkaian listrik penggantinya, ini dari sisi antena diganti oleh V, atau nanti V kalau dihitung arusnya kan V kali I jadi watt kan, dan punya ZA di sini. Transmisinya di sini punya ZT. Nah, ini kita lihat di sini sekarang. Tentu hukum rangkaian listrik yang berlaku akan juga bisa dipergunakan di sini, bahwa arus yang terjadi pada saluran transmisi ini adalah merupakan V dibagi ZA ditambah ZT di sini. Gitu. Nah, transfer daya maksimum yang akan terjadi ketika ZA dan ZT sama. Nah, kemudian Z transmisi ini juga kalau kita perdalam mengenai rangkaian listrik, itu juga akan terdiri dari komponen real, R transmisi, ditambah komponen reaktifnya, X transmisi. Apakah dia kapasitif atau induktif, tergantung soal transmisinya. Apakah dia induktif atau kapasitif. Demikian juga yang antenanya. Yang antenanya juga ZA terdiri dari komponen reaktif, RA, dan komponen kapasitif atau induktif di sini. RA-nya komponen yang realnya. Nah, kemudian RA juga di sini akan karena antena itu tadi saya katakan dalam praktis kan dia akan bisa menyerap juga kan. Jadi antena itu tidak seluruhnya yang dia tangkap sebagai daya yang dia terima dari udara akan 100% dikirimkan ke receiver, enggak. Dia akan sebagian menyerap dari gelombang yang dia tangkap dari udara. Mungkin yang dikirimkannya dia katakanlah misalnya 90%, yang 10%-nya akan diserap oleh material antena yang dalam fisiknya akan berubah menjadi panas, disipasi panas di situ. Nah, sehingga RA dimodelkan lagi menjadi ini. RR dan RL. RL kita sebut sebagai, ini bukan RA nih, tahanan pancar di sini. Ini RR nih ya. Tahanan pancar itu RR di sini. Yang RL kita sebut dengan tahanan rugi-rugi dari antena. Ini yang merupakan representasi dari daya atau energi yang akan diserap oleh antena sebagai panas. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah dipahami ya, mode antena ini dimodelkan menjadi rangkaian listrik seperti ini. Kemudian ada ZT juga dibagi menjadi RT tambah JXT. Kemudian ZA di sini dibagi menjadi RA dan JXA. RA dibagi lagi menjadi RR ditambah RL. Nah, kalau kita ini pilah-pilah sekarang menjadi perwakilan dari masing-masing energi yang disebarkan ke berbagai macam bentuk gitu ya. Energi yang disalurkan ke receiver, energi yang dipantulkan kembali ke udara oleh antena, energi yang diserap oleh antena, maka kita rumus yang lengkapnya kita bisa pakai ini. Ini. Jadi arus yang mengalir dalam kabel transmisi yang dihubungkan dengan antena akan mengikuti pola perhitungan seperti ini. Tegangan yang muncul di antena induksi dari gelombang elektromagnetik dibagi oleh komponen radiasi RR atau tahanan pancar, komponen RL sebagai representasi daya yang diserap oleh antena, dan komponen RT sebagai energi yang disalurkan ke saluran transmisi. Nah, demikian juga untuk komponen yang reaktifnya di sini, yang komponen yang kemungkinannya apa namanya, kapasitif dan induktif itu daya apa namanya? Ya, X ini kan mewakili X dari antena dan mewakili X dari transmisi ya. Yang mana ini bisa kita atur supaya ya kalau mau dinolkan juga bisa ini. Nanti konsepnya ini akan dipahami ketika kita masuk ke topik matching impedance gitu. Ya. Tapi rumus lengkapnya ini. Gitu. Oke. Nah ini kalau kita hitung sekarang dayanya, daya yang keseluruhan ya, baik daya yang diserap oleh antena, kemudian daya yang dikirimkan ke receiver, kemudian daya yang dipantulkan kembali ke udara, ini diwakili oleh ini semuanya. Daya totalnya. Oke, kita lihat satu persatu sekarang.
Jadi dari komponen RR, RL, dan RT, kalau kita hitung sekarang, W ini total daya, W1 ini total. Ya. Nah, sekarang kalau kita akan melihat representasi dari daya atau energi yang efektif diterima oleh antena yang akan dikirimkan ke saluran transmisi untuk ditangkap lagi oleh receiver, nah, maka tentu kita pertama harus membuat antena matching dengan saluran transmisi. Ya. Sehingga kalau kita kalikan dayanya dengan saluran transmisi, berarti ini merupakan daya yang efektif dikirimkan ke saluran transmisi. Gitu. Nah, ini yang W1 ini mewakili daya sebagai akibat dari adanya representasi antena pancar. Jadi kalau di penerima ini sebagai, walaupun namanya antena tahanan pancar, kalau dia diperankan sebagai antena, ini daya dari wakil dari RR ini akan dikirimkan ke receiver. Efektif yang dikirimkan ke receiver. Gitu. Nah, kalau dimodelkan sebagai antena pemancar, maka W1 ini merupakan representasi dari daya yang betul-betul efektif dipancarkan ke udara. Gitu. Jadi kalau digambarkan di sini, maaf, saya gambar yang lebih mewakili. Oh, sudah dihapus saya itunya filenya. Oke. Kalau kita antena diterapkan sebagai penerima di sini ya. Jadi energi yang ada di udara ini E dan H, nah yang betul-betul efektif masuk ke ini ke transmisi untuk dikirimkan ke receiver itu diwakili oleh RR saja seperti ini. Yaitu ini. Nah ini yang W1 ini gitu. Demikian juga kalau walaupun gambarnya ini sebagai receiver, kalau diperankan sebagai transmitter, saya menginputkan daya ke sini, dari kiri ke sini, masuk ke sini, katakanlah W gitu. Nah, W1 itu yang keluar ke sini, ya, yang keluar dari mulut antena ke udara, itu sama diwakili oleh ini, oleh RR gitu ya. Gitu. Tahanan yang mewakili efektif, betul-betul efektif daya yang dipancarkan oleh antena atau daya yang diterima oleh antena yang sampai di penerima receiver melalui transmisi. Itu diwakili oleh RR. Gitu. Ya. Nah, daya yang diwakili RR itu karena kalau kondisi matching itu pasti RR akan sama dengan RT, maka akan sama dengan ini. Ya. P kuadrat ini RR, ini P kuadrat kali RT, penyebutnya sama. Nah, sekarang bagaimana untuk yang lain? Kalau misalnya antena, sebelum melanjutkan ke aperture yang lain, kita lihat juga sekarang bagaimana halnya kalau antenanya misalnya sangat bagus, sehingga komponen antena yang mewakili loss, RR, itu kecil sekali, atau mendekati 0, katakanlah. Nah, biasa dalam engineering kan kecil sekali itu didekati dengan 0. Jadi kalau antena diorientasikan untuk menerima maksimum, dan impedansi terminal kompleks konjugatnya, misalnya ZA, kemudian RL-nya sama dengan 0, artinya antena itu sangat bagus ya. Kecil sekali katakanlah itunya, daya serapnya kepada energi gitu, pada gelombang. Nah, untuk R sama 0, berarti kalau kita masukkan ke nilai ini, ke nilai W1, ya, di mana RL-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 pakai limit gitu, maka kita akan mendapatkan ini. Akan mendapatkan W1 itu P kuadrat dibagi 4 RR atau dibagi 4 RT, karena dalam kondisi matching kan RR harus sama dengan RT gitu ya. Gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai aperture maksimum. Artinya antena ini bersifat ideal. Antena yang RL-nya sama dengan 0, dia aperture-nya akan maksimum. Artinya apa? Luas tangkap yang ini dimodelkan sama dengan luas fisiknya. Gitu. Tadi kan dikatakan di sini luas tangkap ini dalam praktis kan sekitar 0,5-0,7. Ya karena tentu antena yang lazim digunakan dalam praktisnya dia akan menyerap juga. Nah, ini maksud saya, maksud dari analisis di halaman ini, kita melihat bagaimana kalau antena itu kecil sekali atau mendekati 0 daya serapnya kepada gelombang. Nah, kita menghasilkan aperture maksimum. Gitu. Nah, perbandingan antara maksimum dengan yang efektif tadi, atau dibalik ya, perbandingan antara efektif dengan maksimum ini, AE dibagi AEM,
itu kita sebut dengan perbandingan efektivitas. Ya. Namanya efektivitas rasio. Seberapa efektif antena itu memancarkan atau seberapa efektif antena itu menerima yang kaitannya nanti dengan efisiensi antena. Nah, ini tentu nilainya akan berada di kisaran 0 dan 1. Kalau mendekati 1 berarti antena mendekati ideal. Iya. Kalau dia cenderung ke 0, dia berarti mendekati antena yang sangat buruk efisiensinya. Ada pertanyaan? Saya ngecek suara saya, apakah sering terjadi koneksi yang kurang bagus di internet saya? Suara saya misalkan beberapa kali agak putus-putus, Pak. Sempat putus-putus, Pak. oh putus. Cuma masih terdengar, iya. Oke. Sekarang sudah lancar, Pak. Sekarang bagus lagi ya. Oke. Ya, Oke. sekarang sudah lancar lagi, Pak. Baik. Nah, kita mungkin tinggal sekitar 8 menit lagi ya. Kita berhenti di 10.40. Saya coba sampai di mana kita bisa selesai ini. Nah, jadi ini alfa ini rasio efektivitas atau efektivitas rasio dari antena yang mewakili atau menunjukkan seberapa efektif antena menyerap atau memancarkan dari daya real yang dia terima atau daya real yang dia pancarkan. Semakin efektif berarti alfanya mendekati 1. Kalau alfa cenderung ke arah 0 berarti dia sangat menyerap, sangat buruk antenanya. Nanti gainnya bisa kecil dari 1 nanti kalau alfanya mendekati ke 0. Nah, itu kalau dikaitkan dengan aperture ya sebagai penerima. Oke, berikutnya sekarang akan kita lihat, oh iya, sebelum masuk ke aperture, yang akan kita bahas berikutnya adalah aperture hambur atau aperture scattering. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan tunjukkan efektivitas rasio yang mewakili efisiensi, karena di sini kan mewakili antena yang berbentuk bidang ya. Jadi tadi itu kalau alfanya mendekati 1, berarti luas bidang tangkap A ini secara fisik maupun secara aperture akan sama kalau alfa 1. Kalau alfanya mendekati 0, berarti aperture fisiknya luas, tapi aperture elektromagnetiknya sempit. Karena apa? Alfanya yang cenderung kecil gitu. Itu untuk antena bidang. Nah, sekarang kalau antenanya berbentuk kawat, misalkan antena panjang, ya. Kalau antena panjang, misalkan dipul, itu kan mewakili fisiknya kan bukan fisik berbentuk luas bidang, tapi berbentuk panjang dari kawat antenanya. Nah, ini diwakilinya oleh apa? Oleh panjangnya. Tapi kita menghitungnya ini langsung dihitung dari tegangan induksi V yang dihasilkan oleh antena linier, yang antena bukan bidang, antena dipul, antena kawat, itu merupakan panjangnya H atau tingginya H, langsung dikalikan dengan E. Bisa dihitung begitu. Kenapa begitu? Supaya mudah memahaminya, kita lihat saja satuan dari E kan volt per meter, kan? Nah, kalau E itu punya satuan volt per meter, maka kalau kita kalikan dengan H dengan satuannya meter, maka ini menjadi volt. Jadi untuk antena linear bisa kita langsung melihat dari sisi panjangnya saja gitu, tidak melihat lagi luasnya. Ya. Nah, ini juga sama untuk panjang antena juga efektivitasnya itu sekitar 0,7 atau 0,6 mungkin ya. Nah, gitu. Jadi bisa langsung dihitung dari efektivitas panjangnya antena. Jadi panjang antena fisik misalkan sebanyak H, maka panjang antena secara elektromagnetik itu sekitar 0,7 kali H. Kira-kira begitu perbandingannya. Ya. Nah, sekarang kalau antena itu misalkan alfanya, saya katakan kalau alfanya mendekati 0 itu berarti dia antena yang sangat absorptif gitu, yang menyerap gitu. Nah, itu diwakilinya oleh rugi-rugi. Apa itu rugi-rugi? Tentu kita tinggal mengalihkan saja. Daya yang hilang akibat daya rugi-rugi berarti diwakili oleh RL. Jadi kita menghitung sekarang I kuadrat dikalikan dengan RL. Gitu. Nah, tadi kan kembalikan lagi rumusnya, rumus I itu apa? Di sini rumus I adalah yang ini. Ya. I-nya yang ini rumusnya. Nah, tinggal dikuadratkan, kalikan dengan RL, maka daya yang keluar W2 ini mewakili dari aperture yang loss. Gitu. Aperture yang mewakili daya yang hilang diserap oleh antena. Nah, berikutnya kalau misalkan sekarang kita lihat juga, tadi saya katakan daya atau vektor pointing yang masuk ke antena, ini kalau dimodelkan di sini kan
dengan adanya model rangkaian listrik seperti ini, bisa terjadi kalau mismatch, ZA dengan ZT tidak sama, maka di titik sambung di sini kan ada pantulan. Artinya kalau ZA yang diwakili oleh antena ini tidak match dengan ZT, maka E dan H yang akan masuk ke daerah antena, sebagian kembali ke udara lagi. Jadi kalau digambarkan di sini, nah di sini, ini interaksi antara EH yang akan diwakili oleh vektor P di sini masuk ke secara normal, secara tegak lurus masuk ke A di sini. Ini akan ada E dan H yang kembali ke sini. Kembali lagi ke kiri gitu. Itu sebagai pantulan kalau dalam rangkaian listrik, atau disebut sebagai hamburan kembali. Menghambur ke arah datangnya gelombang gitu. Nah, itu diwakilinya oleh daya yang menghambur lagi oleh apertur hambur namanya. Ya, tentu apertur hambur di sini kan kalau terjadi mismatch antara RA dengan RT gitu. Nah, sehingga di sini diwakilinya oleh W3 atau daya yang ketiga. Tentu kalau yang menghambur kembali ini akan sama nilainya dengan RR. Karena pantulan kan daya yang maaf ini. Walaupun dalam kondisi match, sebetulnya kalau kita kembali, saya salah tadi menjelaskannya, maaf. Ini gini, dalam rangkaian listrik itu kan kita punya rangkaian ini kan ya. Nah, teorema transfer daya maksimum itu terjadi kalau ZT dan ZA kan sama kan. Kalau ZT dan ZA tidak sama, berarti terjadi fenomena yang tidak match gitu. Nah, dalam kondisi match pun sebetulnya, ini transfer daya maksimum itu terjadi hanya setengahnya sebetulnya. Karena apa? Ya kan dibagi dua. Untuk ZT dan ZA yang sama, maka I ini kan setengah. V dibagi ZT tambah ZA. Kalau ZT sama dengan ZA, ini kan membagi dua kan sebetulnya kan. Nah itu. Jadi tadi itu sebelum kondisi mismatch pun, teorema transfer daya itu terbagi gitu. Daya yang disalurkan ke ZT dan daya yang diterima dari ZA. Ini sudah hanya separuhnya gitu. Nah sehingga dalam kondisi match pun, sebelum kita bicara yang mismatch, itu daya aperture yang akan mewakili aperture daya yang dikembalikan lagi ke udara, yang disebut dengan aperture hambur, itu udah sama kira-kira, atau bukan kira-kira, setengahnya dari daya total. Gitu. Jadi ini sama menghitungnya untuk aperture hambur yang simbolnya AS, atau diwakili oleh W3 di sini, ini sama dengan RR, perkalian antara I dengan I kuadrat dengan RR gitu. Atau I kuadrat dikalikan dengan RT ini dalam kondisi match. Nah, lebih lanjut kalau tadi saya di awal bicara mismatch, kondisi mismatch, nah daya pantulan akan lebih banyak lagi kalau kondisinya mismatch gitu. RR tidak sama dengan RT gitu. Itu penjelasannya. Jadi dalam teorema transfer daya maksimum itu daya yang dikirimkan hanya setengahnya gitu. Oke, nah sekarang untuk menjelaskan itu kenapa terjadi fenomena pantulan hambur kembali ke udara ini, itu nanti itu kalau kita maju ke suatu bentuk antena yang sengaja menggunakan fenomena ini, jadi fenomena terjadinya hamburan kembali dari gelombang ke udara itu dimanfaatkan oleh antena Yagi sebetulnya. Nanti akan saya bahas ya. Jadi antena mungkin coba saya lihat di sini atau enggak. Bukan di sini. Nanti ada suatu topik yang akan menyangkut tentang kinerja antena Yagi. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana kalau kita ingin mendapatkan hamburan yang sengaja dikembalikan secara total ke udara. Artinya apa? Antena ini diperankan sebagai dia menangkap, tapi ingin misalkan suatu kondisi, jangan diolah ke sini misalkan itunya, energinya, tapi cukup ditangkap, dikembalikan lagi ke udara semuanya. Itu dalam rangkaian listrik kan bisa kita menggunakan konsep dihubung singkat. Nah di sini, sebentar. Ini konsep ini, dihubung singkat. Jadi kalau kita berangkat dari, antenanya ideal ya, RL-nya 0, berarti antena ideal, tidak menyerap. Kemudian XT sama dengan conjugate dari XA, artinya kita membunuh komponen reaktif. Ya.
Daya reaktifnya kita bunuh, dihilangkan. Kemudian kalau RR sama dengan, ini bukan RT, ini RT nih, salah cetak nih. Kalau RR sama dengan RT, maka kita bisa membuat aperture scatter menjadi ini. I kuadrat kali RR dibagi daya total. Kenapa? XT-nya kita hilangkan dengan membuat conjugate. RL-nya dianggap 0 karena kita mengasumsikan antena ini ideal gitu. Nah, sehingga aperture scattering menjadi rumusnya ini. P kuadrat dibagi 4P kali RR, atau karena RR sama dengan, ini bukan RT sekali lagi, ini RT nih. Karena RR sama RT, maka ini sama dengan P kuadrat dibagi 4P kali RT, karena RR sama RT. Gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang untuk kasus khusus kalau kita hubung singkat di transmisi, di antena itu di short circuit gitu. Jadi si antena itu tidak dihubungkan ke bertransmisi, tapi dihubungkan oleh kawat, sambung langsung gitu antena itu. Artinya apa? ZT-nya 0 kan? Nah, kalau ZT-nya sebenarnya 0, atau antena dihubung singkat, maka scattering akan maksimum. Artinya daya semuanya, kalau antena ini dihubung singkat, titik ini atas, titik bawah dihubungkan, maka daya P ini semuanya kemana? Tidak ada yang ke sini. Mantu kembali ke situ. Digambarkan di sini, maka E dan H akan kembali semuanya ke sini. Gitu. Nah, model seperti itu dipakai dalam konsep Yagi nanti. Karena apa? Karena aperture scattering yang mewakili daya hambur, itu akan maksimum. Ini 4 kali lipat dari ini. Gitu. Kalau dalam kondisi matching, ini kan 1/4 dari P kuadrat dibagi P kali R. Nah, yang ini kan P kuadrat dibagi P kali R. Ini besaran ini 4 kali lipat dari sini. Misalnya, A scatter maksimum itu 4 kali lipat dari AS, gitu, yang dalam kondisi matching. Gitu. Nah, konsep ini dipakai oleh Yagi, karena dalam antena Yagi itu kan, kalau Anda tahu, antena dipol yang dihubungkan dengan suan transmisi, atau disebut dengan driven element, elemen yang dicatu, itu ditambah elemen yang di depannya itu berjejer beberapa biji, itu namanya direktor, dan di belakangnya juga ada elemen yang disebut dengan reflektor. Jadi saya nanti di kuliah berikutnya mungkin akan masuk ke situ. Elemen Yagi itu ditambah elemen-elemen yang di depannya ada beberapa biji, di belakangnya 1 biji biasanya. Itu fungsinya apa? Fungsinya menggunakan konsep ini. Jadi dia elemen-elemen yang di depan berjejer itu semuanya akan menghamburkan kembali. Sehingga kalau saya gambarkan dalam bentuk elemen Yagi, elemen dipol yang dihubungkan dengan kabel transmisi itu akan mendapat tambahan kerapatan daya yang banyak. Karena apa? Kalaulah misalkan di sini saya jajarkan antena 1, antena reflektor 1 di belakang kan, kemudian direktor 1, direktor 2, direktor 3, sementara ini ada elemen dipol yang di drive, yang dicatu, maka medan E dan H di sekitar elemen dipol yang dicatu akan bertambah tinggi kerapatannya akibat dari hamburan dari elemen-elemen lain gitu. Ya. Itu. Jadi konsep antena Yagi itu yang dihubungkan ke transmisinya hanya 1, biasanya dipol IPA. Nah, itu di depan 1, di depan banyak, di belakang ada 1. Fungsinya apa? Fungsinya karena tidak dihubungkan kan, antena reflektornya sama antena direktor di depan yang banyak itu tidak dihubungkan. Dia merupakan sebatang aja, sebatang kawat yang berperan sebagai antena dipol, tapi karena dia tidak dipisah, tidak dicatu, seolah-olah mewakili antena yang dihubung singkat dari satelit. Itu menggunakan konsep ini. Jadi tujuan Yagi adalah membentuk suatu kerapatan medan yang lebih tinggi daripada seharusnya sebagai akibat dari yang dihasilkan oleh elemen-elemen lain yang mewakili antena seolah-olah di short circuit di situ. Itu yang terjadi. Ya, jadi konsep ini penting. Pemahaman konsep kepada aperture scattering ini yang menghasilkan scatter maksimum yang nilainya 4 kali lipat lebih tinggi, itu dipakai untuk konsep itu. Konsep memperkaya medan elektromagnetik di sekitar antena yang justru akan kita pakai sebagai penangkap gelombang. Ada yang bertanya situ nggak? Bukan? Ya. Nah, perbandingan sekarang, kalau perbandingan antara aperture yang scatter, AS,
dibandingkan dengan aperture yang efektif, tentu ini membandingkan antara energi atau daya yang dikembalikan ke udara dibandingkan dengan daya atau energi yang efektif disalurkan ke saluran transmisi ke receiver. Itu disebutnya beta, ya. Ini. Oke, nah nilainya beta berapa? Beta bisa terhingga nilainya. Karena apa? Ya untuk dihubung singkat nanti kondisi ZT-nya sama dengan 0, berarti di sini AS-nya bisa maksimum 4 kali lipat, sementara AE-nya kan 0. Jadi kalau dihubung singkat, AE bisa 0, maka nilai beta bisa bervariasi dari 0 sampai tak berhingga. Baik, ini sampai halaman 8 sampai 17, saya kira waktunya udah habis. Nanti kalau mau di rumah mau dibaca kembali, materinya udah saya upload ke MS Team, ya. Silahkan di-download. Atau juga didiktat juga ini ada. Karena ini artinya ini didiktat aja sebenarnya semuanya. Nah, nanti kita lihat di sini. Kapan nilai-nilai ini maksimum, baik AS, kemudian AE, kemudian AEM maksimum, ASM yang maksimum, kemudian RT transmisi, RR dari komponen RI dari transmisi, ini akan menghubungkannya dengan ini, gitu ya. Kapan dia nilainya 4, kapan dia nilainya 1. Ini merupakan distribusi dari daya atau energi yang akan diwakili oleh masing-masing bidang tangkap antena. Aperture scattering, aperture efektif, baik yang maksimum dari scattering, maksimum dari efektifnya. Ini seperti ini. Ya, kita lihat nanti berikutnya minggu depan hari Selasa masih kuliah ini akan dilanjutkan, ya. Jadi ini ada sekitar 8 slide lagi, masih sekitar aperture. Silahkan kalau, atau gini aja, karena bukan, yang aperture itu saya kira berakhir di sini, di aperture fisik, ya. Nah, yang DIPU nanti kita masuk ke kuliah berikutnya. Jadi saya tandain kuliah hari ini sampai slide halaman, ini halaman 8. Halaman 8, ya? Iya, halaman 8, Pak. Silakan nanti dilanjutkan. Saya ketemu lagi hari Selasa akan melanjutkan di slide ini halaman 8, ya. Baik. Iya, Pak. 1-2 menit kalau mau bertanya silakan. Sudah lewat waktu ini. Kalau ada silakan. Pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan close, ya. Terima kasih. Saya mohon izin untuk stop sharing. Kemudian saya akan leave dari Zoom sampai ketemu hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.